Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat Go Islam? Semoga selalu Allah berikan sehat lahir dan kesehatan iman ya. Sahabat, kita tentu meyakini bahwa hari perhitungan itu sebuah kepastian dan akan dialami setiap orang. Saat itu tiada pelindung kecuali amal baik kita dan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Barang tentu kita semua ingin mendapatkan syafaat Nabi SAW dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman di negeri akhirat. Syafaat secara bahasa berasal dari kata asyafa'u yang artinya genap. Satu-satunya zat yang berhak mengeluarkan hamba dari neraka menuju surga hanyalah Allah. Namun terkadang Allah memberikan kesempatan bagi sebagian hambanya yang soleh termasuk para nabi untuk menyelamatkan keluarganya atau temannya atau muridnya sesuai yang Allah kehendaki. Sehingga ketika ada orang yang berhak menyelamatkan keluarganya agar diampuni oleh Allah, berarti dia sedang memberikan syafaat kepadanya. Namun ada pula syafaat nabi yang ditolak oleh Allah. Lalu siapa sajakah nabi yang syafaatnya ditolak oleh Allah? Silahkan sahabat simak video ini sampai selesai, hanya di channel Go Islam. Namun sebelum diulas lebih lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan klik lonceng notifikasinya terlebih dahulu, agar channel Go Islam dapat terus memberikan manfaat khazanah keislaman untuk umat. Tahukah Anda, ada beberapa nabi yang berusaha menyelamatkan keluarganya yang mati kafir, namun permohonan mereka ditolak oleh Allah. Di antaranya, permohonan ampunan Nabi Nuh untuk putranya. Allah berfirman, dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji Engkau itulah yang benar, dan Engkau adalah hakim yang seadil-adilnya." Allah berfirman, "Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan. Sesungguhnya perbuatannya perbuatan yang tidak baik. Sebab itu, janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan." Quran Surat Hud 45-46. Nabi Nuh sangat menyayangi putranya. Pada saat peristiwa banjir yang besar, putra Nabi Nuh tidak terselamatkan. Padahal Nuh sangat berharap anaknya selamat ketika peristiwa banjir itu. Namun anaknya lebih memilih untuk kafir dan tidak mau mengikuti bapaknya. Nabi Nuh alaihi salam sangat berharap anaknya diselamatkan. Namun Allah memutuskan anaknya ditenggelamkan. Permohonan ampunan Nabi Ibrahim untuk anaknya. Ayah Nabi Ibrahim pun merupakan seorang kafir. Dia adalah pembuat patung berhala bagi penyembah berhala zaman itu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bercerita, Ibrahim bertemu ayahnya Azar di hari kiamat. Di wajahnya Azar ada kotoran dan debu. Ibrahim mengatakan kepada Azar, "Bukankah aku telah katakan kepadamu, jangan mengingkariku? Mulai hari ini saya tidak akan mengingkarimu," jawab ayahnya. Lalu Ibrahim mengatakan, "Wahai Robku, engkau telah memberi janji kepadaku bahwa engkau tidak akan membuatku sedih di hari kiamat. Kesedihan mana lagi yang lebih berat dibandingkan kesedihan karena ayahnya dijauhkan dari rahmat Allah?" Kemudian Allah menjawab, "Sesungguhnya aku haramkan surga bagi orang kafir." Hadis riwayat Bukhari 3350. Ibrahim sangat berharap ayahnya masuk Islam, namun ayahnya tetap berpihak pada agama paganis, sehingga dia mati kafir. Ibrahim mencintai ayahnya dan berharap ayahnya bisa diampuni. Namun Allah menolak harapan Ibrahim untuk membela ayahnya karena dia mati kafir. Dalam hadis ini, Allah tetap tidak memberikan ampunan bagi orang yang terlanjur kafir sampai kematiannya. Meskipun di akhirat Nabi Ibrahim meminta syafaat kepada Allah, Allah menceritakan harapan Ibrahim dalam Al-Quran, yang artinya, "Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu, daripada apa yang kamu sembah selain Allah. Kami ingkari kekafiranmu, dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya, sesungguhnya aku akan memohon ampunan bagi kamu dan aku tiada dapat menolak sesuatu pun dari kamu siksaan Allah." Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 4.
Nabi Muhammad untuk ibunya. Termasuk diantaranya adalah Nabi Muhammad. Beliau sendiri pernah meminta izin untuk memohonkan ampunan bagi ibunya, namun Allah tidak mengizinkannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah ziarah ke makam ibunya, lalu beliau menangis hingga menangis pula orang-orang di sekitar beliau. Beliau bersabda, "Aku meminta izin kepada Robku untuk memintakan ampunan bagi ibuku. Namun, aku tidak diizinkan melakukannya. Maka aku pun meminta izin untuk menziarahi kuburnya. Aku pun diizinkan." Hadis riwayat Muslim nomor 108. Nabi menangis karena ibunya tidak boleh didoakan agar diampuni. Artinya, ibunda baginda Shallallahu Alaihi Wasallam mati dalam kondisi belum beriman. Dan setiap mukmin dilarang memintakan ampunan bagi orang yang mati dalam keadaan tidak beriman. Allah telah berfirman, "Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya." Quran Surat At-Taubah ayat 113. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang berbahagia mendapatkan syafaat beliau. Beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang berbahagia karena mendapat syafaatku di hari kiamat adalah orang yang mengikrarkan la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya." Hadis riwayat Bukhari 6570. Sehingga kata kunci untuk bisa mendapatkan syafaat para nabi kembali kepada tauhid. Siapa yang tauhidnya benar, dia akan ditolong oleh Allah dengan syafaat beliau. Allah lah yang akan memuliakan hamba-hamba yang ikhlas untuk bertauhid, mengampuni dosa-dosa mereka dengan perantara permohonan orang yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan syafaat. Sebagai bentuk pemuliaan Allah dan pemberian kedudukan yang terpuji kepada mereka. Sahabat, dari ulasan tadi mari kita berjuang untuk menjadi ahli tauhid. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Go Islam, jika video ini memberikan manfaat, jangan lupa untuk share ya, agar kita ikut menyebarkan kebaikan. Karena kata Rasulullah, barang siapa menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.